Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Rio Rizky Ramadan dengan NIM 1204060101 dari Humas 5C. Yang saya hormati Ibu Lida Imelda selaku dari dosen pengampu Psikologi Komunikasi serta seluruh penonton yang menyaksikan mengenai materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Untuk pada hari ini saya akan membahas mengenai psikologi komunikasi dan juga konsep dari PR. Sebelum kita lebih jauh mengenai berkaitan antara psikologi komunikasi serta konsep dari PR itu sendiri, yang pertama kita harus mengetahui dari sisi psikologi komunikasi dulu, apa sih yang dimaksud dengan psikologi. Nah, psikologi ini menyebut pada komunikasi ini pada bidang di mana penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak, selanjutnya peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi, dan yang terakhir yaitu proses saling mempengaruhi di antara berbagai sistem dalam diri organisme dan di antara organisme lain. Nah, ini sangat bisa kita kaitkan dengan konsep PR, tapi sebelum kita dikaitkan dengan konsep PR, saya ingin membahas dulu tentang apa sih yang dimaksud dengan PR itu. Nah, secara singkat, PR itu merupakan strategi komunikasi ya, atau strategi komunikasi yang menciptakan atau membangun atau membuat hubungan yang saling menguntungkan di antara satu organisasi dengan publiknya. Nah, yang dimana dalam proses konsep PR ini tentu sangat dibutuhkannya yang dinamakan dengan psikologi komunikasi. Nah, yang pertama kita bahas mengenai penyampaian energi dari alat-alat indera ke otak. Nah, atau bisa dalam artian lain, dalam konsep PR ini sangat berpengaruh, sangat ada kaitannya dengan penerimaan informasi dari halayak-halayaknya yang dimana nanti akan diolah oleh seorang PR lalu akan disampaikan kembali kepada publiknya dengan strategi komunikasi yang tadi yang bisa menciptakan suatu hubungan yang saling menguntungkan. Nah, peristiwa penerimaan dan pengolahan informasi ini dalam konsep PR juga bisa disampaikan dengan proses pengolahan data atau fact finding, yang dimana ketika kita sudah mengetahui bagaimana kondisi di lapangan, kondisi masyarakat tentang organisasi kita, tentang suatu produk kita, atau mungkin suatu hal yang berkaitan dengan organisasi kita, itu bagaimana kita caranya untuk mempengaruhi. Nah, di sini kan ada proses saling mempengaruhi dalam konsep PR pun ada proses saling mempengaruhi yang dimana itu merupakan hasil dari bentuk komunikasi. Karena komunikasi sendiri itu kan, eee, komunikasi itu merupakan suatu proses di mana pertukaran pesan seorang dari komunikator ke komunikan yang dimana isinya itu menyampaikan suatu pesan melalui media apa dan dengan efek yang bagaimana, dengan menghasilkan efek yang bagaimana. Nah, dengan efeknya ini merupakan suatu hal dari proses pengaruh pesan yang disampaikan dari seorang PR. Sama seperti halnya dengan proses psikologi komunikasi, yang dimana suatu individu itu mempengaruhi organisme dan di antara organisme lainnya. Selanjutnya, ini kaitan psikologi dengan PR. Yang pertama, nah sangat banyak sekali sebetulnya kaitan psikologi dengan PR, tetapi saya di sini mengambil beberapa contoh, yaitu yang pertama mengenai komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini sangat sekali banyak kaitannya dengan psikologi, yang dimana psikologi ini mencoba menganalisis seluruh komponen yang terlibat dalam proses komunikasi, terutama dalam diri komunikannya, dalam diri komunikannya atau peserta komunikasi dari proses komunikasinya itu, beserta faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasinya, mohon maaf. Nah, komunikasi interpersonal ini sangat sesuai dengan konsep psikologi yang di mana komunikasi interpersonal itu merupakan komunikasi yang terjadi dari 2 orang atau 3 atau lebih, yang di mana dalam proses komunikasinya ini terjadi sangat komunikasi yang intens, bisa menggunakan komunikasi tingkat tinggi juga, dan juga yang lainnya. Nah, pada komunikasi ini sangat mempengaruhi dari verbalnya, dari nonverbalnya, dan dengan mempelajari kaitan psikologi dengan komunikasi interpersonal ini, kita akan lebih mengetahui, akan menjadi lebih peka, ya, di mana dalam proses PR ini sendiri ada yang namanya lobbying atau negosiasi dengan klien kita atau mungkin dengan publik kita, yang di mana dalam proses komunikasi interpersonal ketika kita sudah memahami tentang eee, nonverbal seseorang tersebut, maka kita akan bisa mengetahui bagaimana, kita harus bersikap terhadap mereka gitu. Karena kalau misalkan kita sudah tahu, tentang komunikasi nonverbal mereka seperti saat kita mengobrol dia menggaruk-garuk kepala, berarti, itu artinya mereka tidak tahu, dan juga ketika kita mengobrol dengan mereka, mereka melihat, proses, sensasi yang kita, lihat itu mereka
sedang melihat jam, yang di mana artinya berarti proses tersebut itu merupakan, suatu pembuktian kalau misalkan dari si klien tersebut ingin cepat-cepat selesai. Nah, seperti itu merupakan suatu kaitan yang di mana komunikasi interpersonal di sini merupakan salah satu contoh yang bisa sangat dikaitkan dengan, kaitan dari psikologi. Nah, selanjutnya mengenai konsep diri. Nah, konsep diri ini merupakan pandangan atau perasaan seseorang terhadap dirinya, yang di mana dalam proses PR ini sangat penting sekali karena dengan konsep PR ini, kita akan lebih mudah dalam bekerja. Kalau misalkan kita menjadi seorang konsultan PR, kita harus memiliki konsep diri yang sangat sehat dan sangat bagus. Keseharian apa yang kita lakukan membentuk, self concept ini merupakan suatu cara di mana self concept kita itu menjadi sehat atau tidak sehatnya bergantung terhadap bagaimana caranya kita melakukan atau melalui keseharian kita. Demikian pula self konsep ini pada akhirnya akan mempengaruhi apa yang kita lakukan ketika kita sehari-harinya misalkan melakukan yang baik, maka kita pun akan menciptakan konsep diri yang baik. Nah, dengan demikian konsep diri dengan apa yang bisa kita kerjakan ini bersifat, mutually konstitutif, yang di mana kita ini saling membentuk satu sama lain gitu, di antara konsep diri dengan, apa yang kita lakukan pada kesehariannya. Nah, dengan memiliki self concept yang sehat dan juga self esteem, nah self esteem ini merupakan bagaimana caranya kita, mempercayai diri kita kalau misalkan kita ini memiliki suatu, skill yang hebat atau mungkin suatu kemampuan yang hebat dan kita itu tunjukkan kepada orang lain. Nah, itu sangat berperan penting di mana dalam sisi PR-nya itu ketika kita memiliki self concept dan self ya esteem yang sehat, itu kita bisa menjadi suatu hal yang pertama, kita menjadi konsultan PR yang tentunya bahagia karena kita tidak memiliki, pikiran-pikiran negatif mengenai diri kita sendiri, sehingga dalam proses lobbying dan negosiasi pun kita bisa memancarkan aura positif kepada, klien kita, sehingga di mana dalam proses lobbying-nya pun akan menjadi lebih sukses. Nah, seperti itu, maka itulah, kaitan antara psikologi dengan PR yang di mana sebetulnya masih sangat banyak, sekali yang harus dibahas, akan tetapi menurut saya pribadi, komunikasi interpersonal ini merupakan salah satu contoh dari yang paling tepat di antara PR dengan psikologi karena sama-sama saling mempengaruhi proses komunikasinya itu langsung dari satu individu ke individu lain yang di mana kita bisa langsung melihatnya gitu, seperti itu. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.